Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar biologi uh, tentang metabolisme, ya. Jadi apa sih sebenarnya metabolisme itu? Nah, metabolisme itu adalah proses di mana ya diawali dari makanan, kemudian makan itu akan dicerna. Itu pengertian secara singkatnya ya. Makanan, kemudian makan itu akan dicerna, kemudian akan menghasilkan energi. Itulah yang disebut dengan metabolisme. Artinya akan terjadi proses perubahan uh, energi atau perubahan bentuk ya, suatu zat menjadi makanan, dan tentunya itu memerlukan bantuan zat kimia. Oke, kita ke definisi dari metabolisme. Nah, di sini ada definisi dari metabolisme. Metabolisme itu berasal dari bahasa Yunani ya, yang artinya perubahan. Nah, dapat kita definisikan bahwa metabolisme itu adalah suatu proses kimiawi yang terjadi di dalam tubuh semua makhluk hidup. Proses ini merupakan pertukaran zat ataupun suatu organisme dengan lingkungannya. Itulah yang disebut dengan metabolisme. Oke. Yang perlu diingat, kita harus paham dulu konsep awalnya, yaitu apa sih metabolisme itu. Oke, jadi definisi ini harus dipahami betul-betul agar nanti dapat memahami ke materi yang berikutnya. Oke, sekarang kita ke jenis-jenis metabolisme. Jadi metabolisme ini terbagi menjadi dua tahapan, yaitu katabolisme dan anabolisme. Nah, ini ya. Jadi metabolisme itu terbagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Nah, katabolisme itu apa? Katabolisme itu bertujuan untuk pembongkaran atau penguraian suatu molekul. Nah, anabolisme itu bertujuan untuk penyusunan atau sintesis suatu molekul. Nah, jadi anabolisme ini adalah pembentukan suatu molekul ya, yang menggunakan zat kimia tadi. Nah, sedangkan katabolisme adalah pembongkaran suatu molekul yang telah terbentuk melalui proses anabolisme tadi. Nah, itu disebut dengan katabolisme. Jadi harus paham ya. Contoh dari proses anabolisme yaitu proses fotosintesis atau asimilasi ya. Kemudian contoh dari proses katabolisme yaitu respirasi. Baik itu respirasi aerob ataupun respirasi anaerob. Oke, itu ya. Kita tahu ya, ketika pada tumbuhan, kita contohkan pada tumbuhan fotosintesis ya. Nah, fotosintesis pada tumbuhan itu merupakan proses pembentukan zat makanan ya. Makanya itu disebut dengan proses anabolisme. Nah, sedangkan respirasi itu adalah suatu proses penguapan ya, adalah suatu proses pembongkaran zat-zat yang telah terbentuk tadi gitu. Oke, silakan dipahami ya, diulang-ulang videonya. Ini kita ke contoh anabolisme dan katabolisme. Ini kita lihat proses anabolisme ya. Kita lihat yang di atas itu ada energi, kemudian ada molekul-molekul kecil. Kemudian akan terbentuk molekul besar. Itulah artinya dari energi bergabung dengan molekul-molekul yang kecil tadi, maka akan terbentuklah molekul yang besar. Nah, sedangkan katabolisme itu adalah molekul besar, kemudian akan menjadi terpisah gitu, akan menjadi energinya terpisah, kemudian akan menjadi molekul-molekul yang kecil. Nah, itu disebut dengan katabolisme. Jadi anabolisme dan katabolisme itu berlawanan. Nah, di sini ada contoh dari proses anabolisme ya. Bapak mengambil contoh, ini adalah proses fotosintesis ya. Jadi di sini ada cahaya dari mana? Datangnya dari matahari ya. Kemudian tumbuhan juga akan menyerap karbon dioksida ya. Nah, kemudian tumbuhan akan membutuhkan juga karbon dioksida ya. Untuk proses fotosintesis itu dibutuhkan cahaya, karbon dioksida, kemudian air. Nah, kemudian setelah di dalam proses inilah terjadi proses anabolisme tadi, sehingga dapat menghasilkan karbohidrat dan juga oksigen ya. Tumbuhan ini akan mengeluarkan oksigen. Nah, sedangkan ketika tumbuhan ini akan terlalu panas atau kita pernah melihat tumbuhan di pagi hari ya, tahu itu ya, itu akan mengeluarkan uap ya, atau di siang hari ketika terlalu panas ya, akan beruap ya, akan menguap. Itulah disebut dengan penguraiannya ya. Kita pernah melihat ya, yang paling banyak itu di pagi hari ya, tumbuhan akan mengeluarkan air itu ya. Itu salah satu bentuk penguraiannya ya, penguraian
dari atau ekskresi dari tumbuhan itu. Itu contoh dari proses katabolisme. Oke, Pak Arab dapat dipahami. Jika nanti penjelasan Pak ada yang kurang paham, silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.